Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Auliasani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Di sini saya mewakili kelompok 9 akan membahas mengenai kurangnya efektivitas belajar pada saat pandemi. Bersama kelompok saya yang beranggotakan 5 orang, yaitu Lilis Yonanda Putri, Bandung Hadiansah, Robi Pangestu, dan Laili Kartikasari. Saya akan menjelaskan mengenai kajian masalah dan efektivitas pembelajaran. Jadi kajian masalah adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian masalah harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad, huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan belajar yang dihasilkan oleh siswa dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil atau dicapai, maka suatu pembelajaran dianggap semakin efektif. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pembelajaran di masa COVID-19. Pembelajaran di masa COVID-19 ini tentunya membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, karena pemberlakuan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang membuat guru dan peserta didik tidak bisa langsung bertemu untuk melakukan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses basic learning biasanya dilakukan secara berkelompok atau berkolaborasi antar siswa. Namun, di masa pandemi, kolaborasi antar siswa dapat dilakukan antara siswa dengan orang tua agar terjadi pelibatan antara guru, siswa, dan orang tua. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat guru dan siswa terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab kurangnya efektivitas belajar pada saat pandemi. Seperti kita ketahui, pada saat pembelajaran di masa pandemi, kita memanfaatkan media sosial atau menggunakan alat-alat canggih. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah guru yang kurang paham akan teknologi informasi, khususnya untuk guru-guru yang dianggap sudah lanjut usia. Namun, kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam meningkatkan kualitas gurunya, ditambah dengan masuknya mata pelajaran teknologi informasi dalam kurikulum meski hanya sebagai pilihan. Oke, selanjutnya RPP tidak terlaksana. Dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan, bahwa kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana sesuai dengan RPP. Guru hanya mengirimkan tugas untuk dikerjakan oleh siswa, tidak disertakan dengan penjelasan-penjelasan yang membantu pemahaman siswa. Selanjutnya ada subsidi tidak terrealisasi. Pemerintah menjanjikan bahwa akan memberikan subsidi berupa kuota atau yang lainnya guna menunjang proses pembelajaran yang mengurangi beban orang tua untuk pembelian kuota. Namun, pada kenyataannya subsidi tersebut tidak terrealisasikan sepenuhnya. Hanya beberapa siswa di sekolah tertentu yang mendapatkannya. Ada beberapa solusi untuk pembelajaran pada masa COVID-19 ini, seperti daring, luring, PBL, guling, dan pembelajaran interaktif.
Materi yang selanjutnya yaitu PBL, Mansor dan Mus 1997, yang berpendapat bahwa Project Basic Learning adalah pendekatan kolaboratif untuk belajar dan mengajar yang menempatkan peserta didik dalam situasi di mana mereka menggunakan bahasa otentik untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai bagian dari proses, siswa merencanakan proyek, bekerja dalam tugas yang kompleks, dan menilai kinerja dan kemajuan mereka. Sebuah proyek dirancang di sekitar isu-isu, pertanyaan, atau kebutuhan yang diidentifikasikan oleh peserta didik. Pembelajaran pada masa pandemi harus yang melakukan kolaborasi, inovasi, dan eksperimen, seperti media yaitu Google Suite, Google Drive, Google Form, Google Site, dan Google Classroom. Edmodo, Lark Suite, kelas maya belajar dari rumah, email, dan media video, conference, Webex, Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan Telegram. Yang selanjutnya yaitu penilaian formatif portofolio untuk melihat perkembangan capaian siswa dibandingkan dengan target kompetensi pada kurun waktu tertentu. Pada fungsi formatif kriteria penilaian tidak perlu didefinisikan secara ketat. Summatif memberi nilai capaian hasil kinerja siswa. Seringkali hasil penilaian summatif dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung kepada siswa, seperti sebagai dasar penentuan kelulusan atau dasar seleksi. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah metode luring atau tatap muka guna memberikan tugas kepada peserta didik. Yang kedua, daring atau tatap muka dengan menggunakan IT. Yang ketiga, guling atau guru keliling. Dan yang keempat, pembelajaran interaktif. Pemanfaatan media dengan fitur-fitur menarik. Selanjutnya, kesimpulan. Efektivitas pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan belajar yang dihasilkan oleh siswa dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil atau dicapai, maka suatu pembelajaran dianggap efektif. Namun, terdapat beberapa penyebab kurangnya efektivitas belajar siswa saat pandemi, antara lain guru kurang menguasai IT, latar belakang siswa yang berbeda-beda, terkendala kuota, RPP tidak terlaksana, lalu subsidi yang tidak terrealisasikan. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi, antara lain penerapan model belajar Project Basic Learning dengan metode luring, daring, dan guling, dan pembelajaran interaktif. Sekian, terima kasih. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai kurangnya efektivitas belajar pada saat pandemi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.